awal mula masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia, serta faktor-faktor penyebaran dan peran tokoh dalam perkembangannya. Semoga video ini dapat membantu kita memahami materi sejarah Indonesia dengan lebih mudah. Nah, jadi teman-teman, Islam itu mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat jalur perdagangan laut. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, sampai India datang ke pelabuhan-pelabuhan kita. Mereka bawa rempah-rempah, kain, dan barang dagangan lainnya. Tapi yang menarik, mereka gak cuma jualan loh. Mereka juga bawa ajaran Islam yang diperkenalkan secara pelan-pelan dengan cara yang damai dan penuh respek sama budaya lokal. Lanjut ke faktor penyebarannya. Ada beberapa nih yang wajib kamu tahu. Pertama, jalur perdagangannya ramai itu jadi jalan utama penyebaran. Kedua, perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal, apalagi bangsawan, membuat Islam makin punya pengaruh tinggi. Ketiga, pesantren, masjid, dan masjid taklin dibangun sebagai pusat belajar dan dakwah. Keempat, akulturasi budaya juga dilakukan. Nah, misalnya wayang dan gamelan dipilih menjadi media dakwah yang asik dan dekat dengan masyarakat. Dan yang terakhir, munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh yang membawa Islam itu makin maju dan meluas di Nusantara. Nah, bicara soal tokoh, pedagang Muslim ini adalah pembawa Islam pertama. Mereka hidup di pelabuhan, ajak ngobrol orang lokal, dan ajarkan agama lewat interaksi sehari-hari. Ulama dan kaum sufi hadir dengan pendekatan spiritual yang lembut. Raja dan kesultanan juga sangat mendukung perkembangan Islam di bidang pendidikan dan hukum. Kalau kita dengar Wali Songo, mereka ini para penyebar Islam di Jawa yang pakai cara kreatif seperti tembang, wayang, gamelan, dan seni bangunan supaya dakwahnya diterima dengan hati terbuka. Nah, dampak Islam ke Nusantara juga nggak main-main. Dari sisi sosial, Islam ciptain sistem yang lebih egaliter, nggak kayak kasta zaman dulu. Budayanya pun semarak. Wayang dan gamelan penuh nilai Islam dan arsitektur masjid digabungin elemen lokal. Politik juga berubah, jadi lebih berbasis syariah dan keadilan. Ekonominya makin maju karena jaringan perdagangan kuat banget. Dari pendidikan, pesantren jadi tempat pembentukan karakter dan moral yang sangat penting bagi masyarakat Nusantara saat itu. Oke, itu penjelasan singkat tapi lengkap tentang gimana sih Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Semoga makin paham dan makin semangat belajar sejarah.